Dan Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Nah, contoh ini sifat Allah bersemayam, istawa. Bahasa Arabnya istawa. Terjemah kita itu bersemayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasanya lah, kita dapat bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarganya serta anak cucu keturunannya. Kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita melihat cuplikan video singkat yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Insya Allah, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari video tersebut, agar kita semua berpeluang memahaminya. Karena apa yang disampaikan pada video tersebut, merupakan bahasa keterangan yang perlu dijelaskan, agar orang-orang mendapati gambaran kefahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya, lagi membahas tentang di mana Allah. Saya akui, sangat banyak yang mempertanyakan keberadaan Allah, baik di kalangan orang Islam ataupun yang bukan orang Islam. Adapun beberapa ulama sudah menyampaikan keberadaan Allah dengan sudut pandang yang berbeda, dan semuanya disertai dalil yang jelas. Jadi menurut saya, semua ulama yang ikut memberikan jawaban tentang keberadaan Allah itu benar semua, tidak ada yang salah sama sekali, karena semua jawabannya disertai dengan dalil Quran dan hadis. Intinya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud Allah berada di atas aras. Allah berada di mana saja kamu berada. Allah di langit. Allah beserta dengan orang yang sabar. Allah berada di dalam hati orang mukmin. Allah ada di mana-mana. Allah tidak bertempat. Kesemua pandangan tentang keberadaan Allah ini adalah benar, tapi dengan kefahaman masing-masing. Kalau kesemua pandangan ini dibenturkan dengan pandangan yang lainnya, pasti akan menimbulkan perselisihan dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Jadi, semua pandangan ulama tentang keberadaan Allah itu benar semua, hanya saja masing-masing pandangan punya kefahaman tersendiri yang tidak boleh dibenturkan dengan sudut pandang yang lainnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin tentang pandangan keberadaan Allah yang ulama-ulama pernah sampaikan. Pertama, tentang Allah berada di atas aras. Keberadaan Allah di atas aras ada diinformasikan di dalam Al-Quran. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dialah yang maha pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui. Quran Surah Al-Furqan ayat 59. Ini salah satu dalil yang menginformasikan keberadaan Allah di atas arsy, dan masih banyak lagi dalil di surah lainnya. Jadi, yang dimaksud Allah di atas arsy adalah Allah berada di atas arsy. Artinya, Allah tidak berada di arsy, tapi Allah berada di atasnya arsy. Saya kasih perumpamaan, ibarat ada langit ada meja. Lalu meja itu kita letakkan di halaman yang terbuka. Lalu kita bertanya, di manakah langit? Maka jawaban kita adalah, langit di atas meja. Namun bukan berarti langit di atas meja. Tapi keberadaan langit ada di atas meja. Jadi, keberadaan langit bukanlah di meja. Atau duduk di atas meja. Tapi keberadaan langit di atas meja. Begitupun dengan maksud Allah di atas arsy. Bukan bermaksud Allah berada di arsy. Atau Allah bertempat di arsy. Jika ada yang memahami Allah berada di arsy. Atau bertempat di arsy. Sama halnya dia memahlukan Allah. Karena hanya makhluk yang butuh tempat. Sedangkan Allah yang menciptakan arsy. Dan Allah juga yang menciptakan tempat. Jadi harap hati-hati dengan perkataan Allah berada di atas arsy. Karena banyak yang memahami Allah bertempat di arsy. Bagi saya ini akidah sesat. Karena Allah tidak butuh tempat. Bagi yang mau memahami maksud Allah berada di atas arsy, ambillah meja, lalu letakkan di halaman yang terbuka yang langsung berada di bawah langit. Lalu tanyakan pada diri, di manakah keberadaan langit? Maka kita akan jawab, langit berada di atas meja, bukan di meja. Itulah sedikit gambaran tentang kefahaman Allah berada di atas arsy. Semoga adanya kefahaman ini, kita tidak lagi memahami Allah itu bertempat. Atau Allah butuhkan arsy tempat dia bersemayam. Karena bersemayamnya Allah bukanlah di arsy. Tapi di atas arsy. Layaknya bersemayamnya langit di atas meja. Tapi bukan di meja. Itulah sedikit kefahaman tentang Allah bersemayam di atas arsy.
Insya Allah di lain waktu. Saya akan menjelaskan tentang kefahaman keberadaan Allah lainnya. Saya izin undur diri, insya Allah kita akan bertemu di lain waktu, melanjutkan pembahasan tentang keberadaan Allah yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.